Baik, puji nama Tuhan Yesus. Kita kembali menerima berkat rohani melalui acara Biji Sesawi saat ini. Sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami merasakan kekuatan Allah yang luar biasa. Kami diberkati oleh Tuhan. Kami dipelihara oleh Tuhan. Dan kami dapat menerima anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Khususnya hari ini kami akan menerima berkat renungan firman Tuhan. Kuasai kami dengan firman Tuhan, sehingga hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita harus menjaga setiap apa yang ada di dalam diri kita. Termasuk yang paling vital atau yang paling inti dalam hidup kita adalah hati kita. Karena firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Kalau hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, mari awasilah hati kita, jagalah hati kita, karena dari situlah kita akan menerima hal-hal yang baik. Kita akan menerima apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan saya dan saudara. Khususnya dalam hati kita, saudara-saudara. Puji nama Tuhan, kita akan membuka ayat kita yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-27. Ayat yang keempat. Mazmur 27 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Puji Tuhan, ini yang menjadi keinginan Raja Daud. Apa yang menjadi keinginan hatinya adalah senantiasa ada di dalam rumah Tuhan, senantiasa ada di dalam bait-Nya yang kudus. Untuk apa? Ia akan menerima kemurahan daripada Tuhan, bahkan menyaksikan, menikmati bait-Nya. Ini menjadi kerinduan Raja Daud. Ya, memang dia adalah raja yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Ya, dia dipenuhi segala hal-hal yang jasmani. Dia menerima hal-hal yang luar biasa. Tetapi yang menjadi keinginan hatinya, yang paling dia ingini dalam hatinya adalah diam di rumah Tuhan. Nah, Raja Daud atau Daud dengan sungguh-sungguh mau hidupnya senantiasa diberkati oleh Tuhan, ya. Dia ingin hatinya dipenuhi oleh berkat-berkat rohani daripada Tuhan. Dia tahu bahwa berkat-berkat jasmani itu hanya sementara di dunia ini. Tapi ada yang lebih penting dalam kehidupan Daud adalah diam di rumah Tuhan. Berbicara hati, keinginan hati manusia itu memang banyak, saudara. Semua apa yang dilakukan, dikerjakan, diperbuat oleh manusia itu awalnya bermuara dari hati. Kalau hati salah, kalau hati sudah melenceng, pasti tujuannya akan jahat. Tetapi kalau hatinya benar, sama seperti Daud di sini katakan, keinginan hatinya adalah diam di rumah Tuhan, sudah pasti hal-hal yang baik, yang benar akan dia terima. Saudara, banyakkan manusia kalau keinginan hatinya, memang keinginan hati itu, ya, kalau sudah ada di dalam pikiran, dan pikiran itu akan memerintah segala kelakuan, perbuatan yang akan kita lakukan, manusia itu lakukan. Ya,
Kalau bukan kehendak Tuhan, kalau bukan keinginan hati untuk mendekat kepada Tuhan, berarti itu udah melenceng, saudara-saudara. Keinginan hati orang itu atau manusia itu akan salah ketika ia memiliki keinginan. Kadang salah. Apa yang menjadi keinginan hati itu berbeda dengan keinginan Tuhan. Ya, kalau keinginan hati sudah membuahkan suatu perbuatan yang salah, itu akan melahirkan dosa, dan upah dosa itu adalah maut. Tetapi Daud di sini, ia adalah seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Dia tahu menempatkan hatinya untuk mementingkan Tuhan dalam hidupnya, mementingkan ibadah dalam hidupnya, mementingkan memuji-muji Tuhan dalam hidupnya. Karena itulah, kalau dia sudah, hatinya sudah ada Tuhan dalam hidupnya, pasti senantiasa dia selalu memuji-muji Tuhan. Dan memang dia adalah seorang yang suka memuji Tuhan. Haleluya, saudara-saudara. Bagaimana dan saudara-saudara, kalau keinginan kita itu berkenan kepada Tuhan, kalau keinginan kita itu selaras dengan keinginan Tuhan, apa yang dapat kita lakukan? Hal yang pertama, tapi saya mengajak terlebih dahulu di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat 3 sampai yang kelima. Ada beberapa di sini ya poin yang kita akan bahas bersama-sama. Apa sih keinginan seperti apa itu yang berkenan kepada Tuhan, yang Tuhan senang, yang Tuhan bangga dalam kehidupan kita sebagai umat-umatnya. Yang pertama, kita melihat di ayat yang ketiga sampai ayat kelima. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Hal yang pertama yang harus kita lakukan sebagai kita umat Tuhan, untuk kita tahu bahwa keinginan hati kita adalah keinginan hati Tuhan juga. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Percaya bukan hanya sekadar tahu, bukan hanya kita kenal, tapi bagaimana kita menempatkan hidup kita, menaruh hidup kita kepada Tuhan. Dia yang akan memelihara, Dia yang akan menjagai kita, Dia yang akan melindungi kita. Kita tahu kita dikuasai oleh Tuhan. Oleh sebab itu, percaya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, bahwa Tuhan itu adalah segala-galanya dalam kehidupan saya dan saudara. Yang kedua, di situ dikatakan, lakukanlah yang baik. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat selagi kita masih ada di dunia ini, hal yang baiklah yang harus kita lakukan. Hal yang baiklah yang harus kita kerjakan. Yang tulus di hadapan Tuhan, yang murni di hadapan Tuhan, yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Kehidupan kita lakukan untuk senantiasa bahwa Tuhan itu disenangkan. Puji Tuhan, yang berikut adalah setia. Setia kepada Tuhan. Setia melayani Tuhan. Setia memberikan korban kepada Tuhan. Setia melayani apapun yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara. Lakukanlah itu dengan setia, tidak bersungut-sungut. Tidak ada keraguan ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Lakukanlah dengan setia. Biarlah itu semakin hari apa yang kita perbuat itu semakin berkenan. Karena apa? Karena kita terus-menerus melakukan hal itu dengan setia kepada Tuhan. Yang berikut adalah bergembiralah karena Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam keadaan, kondisi apapun, tetaplah bergembira. Semuanya itu karena Tuhan. Ya, suka dan duka, mari tetap bergembira. Mari tetap bersyukur bahwa Tuhan itu memelihara kehidupan saya dan saudara
Dia pasti memberikan yang terbaik dalam kehidupan saya dan saudara. Tetaplah bergembira. Yang berikut di situ dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkan hidup kita menjadi kehidupan yang harus kita persembahkan, yang harus kita korbankan kepada Tuhan. Sebagai apa? Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Serahkan hidupmu. Dia akan mengambil alih segala apapun yang kita perbuat. Bahkan dia akan bekerja sama dalam kehidupan saya dan saudara. Dalam Roma dikatakan Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Tuhan. Dia turut bekerja ketika kita menyerahkan hidup kita. Serahkan pekerjaan kita. Serahkan apa yang menjadi yang kita lakukan selagi kita masih ada di dunia ini. Serahkan kepada Tuhan. Maka dia juga akan melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Dan yang berikut saudara-saudara dikatakan, serahkanlah hidupmu kepadanya dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Kembali lagi dalam kepercayaan kita. Tuhan melihat hidup kita, apakah kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tahu ketika kita serahkan, kita percaya bahwa Tuhan mampu. Tuhan akan memberikan mujizatnya dalam kehidupan saya dan saudara. Dia akan bertindak. Dia juga akan melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang sukar, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Ketika kita percaya dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan senantiasa akan menolong kehidupan saya dan saudara. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan ini membekali hidup kita. Mulailah hidup kita taruh kepada Tuhan, terlebih hati kita, terlebih dahulu. Mari kita koreksi, apakah yang kita lakukan ini semuanya berkenan kepada Tuhan? Apakah yang kita lakukan ini semuanya menyenangkan hati Tuhan? Atau hanya menyenangkan hati diri sendiri? Atau hanya ingin bahwa keinginan hatinya lah yang harus diperhatikan? Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat ciptaan Tuhan, kita harus tahu hati Tuhan itu bagaimana. Dari 6 hal ini, kita yakin Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat, yang luar biasa ketika kita lakukan 6 hal ini. Yang pertama adalah setelah percaya kepada Tuhan. Yang kedua, lakukanlah yang baik. Yang ketiga adalah setia. Yang keempat adalah bergembiralah kepada Tuhan. Dan yang kelima adalah serahkan hidup kepada Tuhan. Yang keenam, percaya kepadanya dan ia akan bertindak. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini memberkati kehidupan saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur lewat perenungan. Tuhan sudah berbicara dalam kehidupan kami untuk kami memiliki hati yang senantiasa mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Hati yang selalu mengingini kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Kami percaya apa yang kami lakukan semuanya atas dasar kami mengasihi Engkau Tuhan. Jaga hati kami ya Yesus. Peliharakanlah hati kami ya Tuhan, untuk kami hidup benar di hadapan Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami, sehingga kami semakin hari semakin berkenan dan kami layak di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu. Kami sudah menerima berkat renungan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati.